Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal sumatif akhir semester 2 muatan pelajaran IPAS untuk kelas 4 sekolah dasar dengan kurikulum merdeka. Untuk mengerjakannya, kalian jawab di selembar kertas. Kemudian, cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang Bu Guru berikan ya. Siap? Kita mulai. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Jenis kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap orang adalah kebutuhan A. Jasmani, B. Rohani, C. Primer, D. Sekunder. Jawabannya C. Primer. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan kebutuhan rohani adalah A. Menggunakan perhiasan, B. Menggunakan handphone sebagai alat komunikasi, C. Menonton televisi, D. Memakai topi ke pasar. Jawabannya C. Menonton televisi. Nomor 3. Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang adalah A. Selalu berusaha untuk mencari penghasilan tambahan, B. Menabung, C. Membeli barang-barang yang tahan lama, D. Membeli barang dengan harga yang terjangkau. Jawabannya B. Menabung. Nomor 4. Urutan pemenuhan kebutuhan hidup yang tepat bagi seorang siswa adalah A. Membeli buku, membayar SPP, menabung, dan rekreasi, B. Membayar SPP, rekreasi, membeli buku, dan menabung, C. Membeli buku, menabung, rekreasi, dan membayar SPP, D. Membayar SPP, rekreasi, menabung, dan membeli buku. Jawabannya A. Membeli buku, membayar SPP, menabung, dan rekreasi. Nomor 5. Buku tulis, pensil, sepatu, dan seragam sekolah termasuk barang yang dapat langsung memenuhi kebutuhan pelajar. Barang tersebut termasuk barang A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Substitusi. Jawabannya B. Konsumsi. Nomor 6. Menjalankan ibadah keagamaan termasuk kebutuhan A. Jasmani, B. Rohani, C. Sekunder, D. Tersier. Jawabannya B. Rohani. Nomor 7. Kegiatan produksi berikut ini yang dapat dikategorikan sebagai produksi ekstraktif adalah A. Membudidayakan tumbuh-tumbuhan hutan untuk obat, B. Mengolah kayu hutan untuk menghasilkan mebel, C. Menangkap ikan laut di lepas pantai, D. Mengolah pasir sungai menjadi batako. Jawabannya C. Menangkap ikan laut di lepas pantai. Nomor 8. Alasan yang mendasari seseorang untuk memenuhi kebutuhan sekunder adalah A. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, B. Untuk mempermudah dalam menjalani kehidupannya, C. Untuk meningkatkan harga dirinya di masyarakat, D. Agar hidupnya bisa dikatakan sejahtera.
Jawabannya D. Agar hidupnya bisa dikatakan sejahtera. Nomor 9. Kesibukan manusia untuk mencari nafkah dalam berbagai bidang usaha menunjukkan bahwa manusia sedang A. Melakukan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan, B. Melakukan kegiatan untuk menumpuk kekayaan, C. Melakukan kegiatan dalam mengisi waktu luang, D. Melakukan kegiatan demi status sosialnya. Jawabannya A. Melakukan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhannya. Nomor 10. Adik mendapat ranking 1 di kelas. Ayah lantas memberinya hadiah uang sebesar Rp100.000. Uang tersebut berfungsi sebagai A. Alat pembayaran, B. Alat tukar-menukar, C. Alat satuan hitungan, D. Alat pemindah kekayaan. Jawabannya D. Alat pemindah kekayaan. Nomor 11. Barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia diperoleh dengan pengorbanan. Maksud dari pernyataan di atas yang benar adalah A. Barang dan jasa diperoleh secara cuma-cuma, B. Barang dan jasa diperoleh dengan menukarkan benda yang disenangi, C. Barang dan jasa diperoleh setelah ditukar dengan sejumlah uang, D. Barang dan jasa diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Jawabannya D. Barang dan jasa diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Nomor 12. Garam, kerang, senjata, beras merupakan contoh barang yang dipakai sebagai perantara dalam tukar-menukar, sehingga berfungsi sebagai uang. Barang-barang tersebut sering disebut dengan istilah A. Barang perantara, B. Barang konsumsi, C. Uang barang, D. Barang yang sangat dibutuhkan. Jawabannya C. Uang barang. Nomor 13. Syarat utama terjadinya barter adalah A. Memiliki barang yang sama, B. Mempunyai keinginan yang sama, C. Masing-masing memiliki jenis barang berbeda sesuai keinginan yang ada, D. Masing-masing memiliki jenis barang yang sama sesuai keinginan yang berbeda. Jawabannya C. Masing-masing memiliki jenis barang berbeda sesuai keinginan yang ada. Nomor 14. Berikut merupakan kesulitan yang dihadapi saat melakukan sistem barter adalah A. Harus menetapkan harga barang yang akan ditukarkan, B. Harus membawa barang yang akan dipertukarkan ke pasar, C. Harus terjadi kesepakatan barang yang akan dipertukarkan, D. Harus melepaskan barang yang dimiliki sesuai permintaan. Jawabannya B. Harus membawa barang yang akan dipertukarkan ke pasar. Nomor 15. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh seorang pengusaha adalah A. Menyalurkan barang-barang hasil produksinya, B. Membeli bahan mentah untuk proses produksi, C. Menjual hasil produksinya, D. Menghasilkan barang produksi. Jawabannya B. Membeli bahan mentah untuk proses produksi. Nomor 16. Norma hukum memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan norma agama.
kesusilaan, dan norma kesopanan. Kelebihan norma hukum yang dimaksud adalah: A. Disusun secara sistematis melalui tahapan uji coba sebelum dilaksanakan. B. Bersifat memaksa dengan sanksi hukumannya yang tegas dan nyata. C. Dibuat oleh para ahli hukum yang berpengalaman. D. Isinya mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Jawabannya B. Bersifat memaksa dengan sanksi hukumannya yang tegas dan nyata. Nomor 17. Kedudukan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum adalah: A. Norma agama lebih penting daripada norma lainnya. B. Keempat norma tersebut sama-sama penting dan saling melengkapi. C. Norma hukum paling penting daripada ketiga norma lainnya. D. Norma kesopanan lebih penting daripada norma lainnya. Jawabannya B. Keempat norma tersebut sama-sama penting dan saling melengkapi. Nomor 18. Dampak negatif dari seseorang yang berperilaku konsumtif adalah: A. Harus berusaha mencari penghasilan yang sebesar-besarnya. B. Kesempatan untuk berbelanja akan berkurang. C. Tidak terpikir untuk kebutuhan di masa depan. D. Sulit untuk memenuhi kebutuhan. Jawabannya C. Tidak berpikir untuk kebutuhan di masa depan. Nomor 19. Kaidah atau aturan yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat dan bertingkah laku agar masyarakat tertib, aman, dan teratur disebut: A. Adat istiadat. B. Nilai. C. Norma. D. Hukum. Jawabannya C. Norma. Nomor 20. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung adalah peribahasa yang berasal dari Sumatera Barat. Peribahasa tersebut mengandung makna bahwa dimanapun kita berada, kita harus: A. Mematuhi norma-norma yang berlaku. B. Mengetahui semua aturan di daerah tersebut. C. Memperkenalkan adat istiadat daerahnya sendiri. D. Melaksanakan norma tertentu yang dianggap sesuai. Jawabannya A. Mematuhi norma-norma yang berlaku. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 21. Munculnya rasa bahagia karena bisa membantu orang lain yang membutuhkan merupakan bukti bahwa kita telah memenuhi kebutuhan. Jawabannya rohani. Nomor 22. Urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan dinamakan. Jawabannya skala prioritas kebutuhan. Nomor 23. Uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sirkulasi sebagai alat pembayaran yang sah disebut uang. Jawabannya kartal. Nomor 24. Selembar uang ribuan terdapat tulisan angka 5.000. Angka tersebut merupakan nilai. Jawabannya nominal. Nomor 25.
Kegiatan produksi yang saling tidak berwujud nyata, namun manfaatnya dapat dirasakan adalah jawabannya jasa. Nomor 26. Orang atau lembaga yang melakukan pembelian barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri disebut jawabannya importir. Nomor 27. Menaati norma-norma yang berlaku merupakan jawabannya kewajiban. Nomor 28. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara dan tercantum secara jelas di dalam jawabannya UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Nomor 24. Selembar uang ribuan terdapat tulisan angka 5.000. Angka tersebut merupakan nilai jawabannya nominal. Nomor 30. Bagi tamu yang menginap 1 kali 24 jam wajib melapor kepada ketua RT setempat. Pernyataan di atas merupakan contoh bentuk jawabannya norma kesopanan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nomor 31. Mengapa kebutuhan setiap orang berbeda? Jelaskan. Jawabannya, kebutuhan setiap orang berbeda disebabkan oleh beberapa faktor tertentu tergantung individu masing-masing. Nomor 32. Mengapa kebutuhan manusia dikatakan jumlahnya tidak terbatas? Jelaskan. Jawabannya, kebutuhan manusia tidak terbatas karena dipengaruhi oleh sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperoleh dan dimiliki. Nomor 33. Mengapa kesehatan termasuk dalam kebutuhan primer? Jawabannya, karena semua aktivitas kehidupan kita bergantung pada kondisi tubuh yang sehat dilihat dari fisik, mental, dan sosial, sehingga kita bisa hidup produktif. Nomor 34. Kegiatan pokok ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana keterkaitan di antara ketiga kegiatan tersebut? Jelaskan. Jawabannya, produksi, distribusi, dan konsumsi bertugas atau berfungsi untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan. Produksi bertugas untuk menciptakan atau membuat barang yang diperjualbelikan. Distribusi berfungsi sebagai penyalur barang-barang produksi ke konsumen. Konsumen berfungsi untuk membeli barang produksi. Nomor 35. Sebutkan 2 contoh pelaksanaan adat istiadat dalam masyarakat. Jawabannya, upacara pembakaran mayat di Bali. Kebiasaan masyarakat suku Baduy memakai baju pakaian berwarna gelap dan selalu bepergian dengan berjalan kaki. Sekian anak-anak, semoga bermanfaat dan kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal ujian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.